لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini. Limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita sehingga dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selama umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan sholatul Jumat. Atas nikmat yang agung ini, mari kita syukuri kenikmatan ini dengan cara bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan bagaimana menjadikan hidup ini untuk ibadah, hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, hidup ini untuk istiqomah di jalan Allah, hidup ini untuk menuju destinasi akhir kita, yaitu liqa'una 'inda rabbik. Maka komitmen kita kepada Allah atas perintah-perintah yang diberikan harus kita maknai bahwa perintah Allah bukanlah pengekangan, tetapi perintah Allah adalah bagian dari Allah memberikan formula kepada kita tentang bagaimana hidup yang mendapatkan kebahagiaan berlimpah rahmat dan ma'unah dari Allah. Pada saat yang sama kita perlu menghadirkan satu kesadaran kolektif. Larangan pun bukan satu pengekanan dari Allah, tetapi larangan itu adalah bagian dari cara Allah untuk menyadarkan kepada kita bahwa ada banyak kebatilan di dalam hidup yang justru bisa merampas kebahagiaan dan keberkahan hidup kita. Ketika ketakwaan ini menjadi formula di dalam hidup kita, maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang senantiasa dilimpahi rahmat dan ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis qudsi disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alah a'taytuhu afdala mimma u'tiya as-sa'il. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang di dalam hidupnya selalu mengingatku hingga tak sempat untuk meminta kepadaku, hingga tak sempat untuk memanjatkan doa kepadaku, hingga tak sempat untuk mengangkat kedua tangannya meminta kepadaku, maka janji Allah, a'taytuhu afdala mimma u'tiya as-sa'ilin, aku akan memberi lebih dari apa yang telah aku beri kepada mereka yang rajin memanjatkan doa kepada Allah. Ini satu hadis yang memberikan satu nilai penting di dalam hidup kita, bahwa mengingat Allah itu adalah fondasi di dalam kehidupan. Bisa kita bayangkan di dalam riwayat ini, mereka yang ingat kepadaku, ketika kita bekerja kita ingat bahwa ini adalah amanah Allah, maka kita mengingat Allah. Bekerja mengingat Allah dengan cara menjalankan pekerjaan ini dengan penuh integritas.
Rezeki itu dibagi oleh Allah, maka dia akan mencari rezeki dengan cara yang halal. Istri adalah amanah dari Allah, maka kita mengingat bahwa istri adalah kado terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Maka memaknai mengingat ketika kita menjalani kehidupan. Di mata Allah memiliki kelebihan, memiliki keutamaan yang luar biasa. Daripada kita tak mengingat Allah, tapi kita mengingat Allah di saat kita butuh. Kita sholat tahajud di saat kita sedang punya masalah. Kita rajin berhati di saat kita sedang diujikan. Kita memanjatkan doa di saat kita dalam posisi terdesak. Tapi lebih dari itu, ketika manusia boleh berzikir, ketika di dalam hidup omnipresent, Allah kita hadirkan di dalam kehidupan kita, maka tentu di dalam kehidupan kita akan fokus kepada kualitas hidup. Ketika bekerja, kita akan fokus kepada kualitas kerja, kita akan fokus kepada kinerja, kita akan fokus kepada performa kita. Bukan semata-mata membanggakan pemimpin, memuaskan pimpinan atau siapa. Bahkan Allah menegaskan tambahan dari hadis ini, man ahbabana ahbabna. Di dalam hidup, ketika yang kita jalani itu ingin membahagiakan Allah, maka ahbabna, maka aku akan melimpahkan mandat penciptaan iblis, mandat penciptaan jin dan manusia kita. Bagaimana difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mandat kita satu, yaitu beribadah, dan itu menggunakan simple verb liya'budun, supaya episode kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa menghadirkan nilai ibadah. Maka manusia walau zikri, maka jika ingatan kita, memori yang ada di dalam pikiran kita, memori yang ada di dalam kehidupan kita sudah full dengan Allah. Saya ambil contoh, misalkan core value ASN, berakhlak, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, kemudian adaptif, kolaboratif. Saya memaknai bahwa core values inilah makna dari manusia bola diri. Kita jadikan bahwa kantor ini semuanya adalah masjid kita, bahwa keyboard yang kita mainkan setiap hari itulah masjid kita. Pelayanan kita kepada customer, pelayanan kita kepada wajib pajak, pelayanan panjenengan kepada siapapun yang hadir, itulah jadinya saudara sekalian. Maka berorientasi kepada pelayanan, kemudian akuntabel, sampai kemudian kolaboratif sebagai core values ASN, itu adalah implementasi dari bagaimana kita memaknai hadis qudsi manusia boleh diri. Ingatan kita cuma Allah. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan, janjinya adalah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang mengingat Allah, maka hatinya akan senantiasa tenang. Kenapa? Hidup ini yang mendesain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario besar kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Masa depan kita siapa yang tentukan? Yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu datang dari mana? Bukan datang dari orang lain, tetapi datang dari kuatnya frekuensi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Ada satu kisah menarik ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang menjadi role model seorang pemimpin. Ketika satu hari dia mendapati, mohon maaf, kotoran dari kuda yang dipakai oleh Sayyidina Umar itu bercampur dengan tepung. Pada saat itu Sayyidina Umar kemudian tanya kepada ajudan, ini kenapa kotoran kuda bercampur dengan tepung? Apa kata ajudan itu? Ya Khalifah, kuda yang engkau gunakan tidak makan rumput, tetapi makan tepung. Pada saat itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab marah dan dia minta, mulai sekarang kuda yang aku pakai samakan dengan kuda yang dipakai oleh pasukan. Kuda yang aku pakai tak perlu diberi makan tepung. Kenapa? Jangan sampai engkau memberikan hisab berat atas nasibku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Umar kemudian menghabiskan dalam 24 jam itu, dalam satu riwayat 21 jam. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Masya Allah dzikri, aku mengingat bahwa tampuk kekhalifahan yang aku pegang kelak akan dipertanggungjawabkan Allah, maka aku akan fokus dengan rakyat. Aku tak boleh duduk di atas singgasana dengan kursi empuk ketika rakyatku itu untuk sekedar makan saja kurang. Aku tak boleh makan enak, aku tak boleh lebih dari mereka. Sebab apa? Sebab yang ada di dalam ingatanku hanya satu, bahwa bagaimana kekhalifahan ini kemudian telah menjadi manfaat bagiku. Maka kembali kepada Cornelius sebagai ASN, maka berakhlak ini adalah bagian dari implementasi. Man syawadahu bikri a'taitu afdala mimma u'tiya sa'ilin. Maka siapapun yang di dalam hidupnya pekerjaan ini dianggap sebagai ibadah, kalau pekerjaan ini dianggap sebagai investasi akhirat, maka yakin, hakul yakin bahwa biarkan bapak-bapak duduk di gedung ini, di sebagai ikhlas, ikut yang kita mainkan, biarkan sholat dicatat sebagai tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramahan di dalam melayani, biarkan kelak akan meringankan hisab kita. Oleh karena itu, maka mari satu hadis ini yang diberikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, harus memacu semangat kita untuk berprestasi. Karena ketika kita berprestasi, maka itu adalah bagian dari manifestasi kesyukuran kita kepada Allah. Saatnya kerja, kerja. Bukan saatnya kerja itikaf di masjid. Biarkan itikaf di ruangan masing-masing. Biarkan tasbih-tasbih dalam ikut mengucapkan dan mengucapkan kebaikan. Sebab apa? Sebab mengingatku dimaknai ketika apa yang menjadi tanggung jawabmu justru engkau mampu menghadirkan nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan. Semoga kita pada kesempatan siang hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita secara khusus untuk melakukan introspeksi secara kolektif bahwa apapun yang menjadi amanah kita sesungguhnya bisa bernilai ibadah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orientasi di dalam setiap kegiatan. Ja'alana Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Thanks sudah nonton video AR Lentera.
Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.